Talks, balik lagi di Visit Talk, ngobrol yuk. Yeay. Nah, seperti yang udah kita spill tadi, kita masih barengan nih sama mahasiswa keren ini. Nah, tapi pertanyaannya lebih deep lagi. Betul. Tadi itu baru permukaan. Kalau yang udah apa ya, kayak wow banget gitu ya, itu belum apa-apa guys sih, masih banyak yang mau kita obrolin. Betul. Oke, stay tune terus. Oke. Kita pertama-tama mau nanya apa dulu nih salin ke Nah, mereka? sebenarnya ini yang paling dikipoin sih. Apa tuh? Teman-teman kan udah banyak banget ngelakuin hal kan ya dari beberapa tahun yang lalu. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak sih target yang belum tercapai untuk di tahun ini gitu? Mungkin bisa dimulai dari siapa dulu ya? Dari Ari dulu deh. Boleh? Oke, Ari dulu. aku dulu ya. Iya. Oke. Jadi apa sebenarnya target yang ingin dicapai pada saat kuliah gitu ya Kak ya? Betul. Jadi sebenarnya target itu nggak muluk-muluk aja sih Kak. Maksudnya sekarang itu ya udah gimana caranya biar tetap konsisten kuliah di kelas. Terus bagaimana juga tetap konsisten untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kelas gitu. Maksudnya target jangka pendek itu seperti itu. Even itu nanti di masa depan ya kita masing-masing punya target sendiri lah. Kita punya cita-cita sendiri. Saya kalau saya sendiri ya cita-cita kedepannya itu ya sementara bisa bekerja di kementerian atau enggak jadi diplomat lah kayak tadi yang aku bilang gitu. Amin. Ya, dan juga tadi achievement ya. Betul. Sampai saat ini. Achievement yang membuat saya bangga itu adalah minggu kemarin sih Kak. Minggu kemarin. Nah, itu benar-benar seru banget. Bangganya itu karena gimana sih kalau misalnya kita ikut lomba nih Kak. Kita ikut lomba, kita pengumuman. Nah, pas pengumuman itu kita di kontrakan tuh teman-teman tuh ngumpul. Nah, itu seru banget tuh. Kayak nungguin, wah, Arya dapat juara nggak ya gitu. Tapi itu kan bikin deg-degan ya, kalau nggak juara kan malu ya. Iya, betul. Nah, tapi untungnya kemarin itu diberi kesempatan untuk juara satu ya heboh gitu. Maksudnya itu kebanggaan tersendiri lah. Maksudnya bisa nunjukin ke teman-teman. Even aku ini dibilang ambis, tapi aku masih bisa berbaur dengan mereka. Terus di depan mereka pun ya kita bisa nunjukin kita yang terbaik gitu. Saya itu sebuah kebanggaan sendiri lah gitu. Oke, nice. Lomba apa tuh kalau boleh tahu kemarin? Itu lomba esai. Oh, Iya. esai. Oke. Sekarang aku mau nanya, kalian kan dari Windy. Windy dulu. Windy Tadi dulu. ini ya, apa yang pengen dicapai gitu Iya. targetannya. Sebenarnya sama kayak Arya, untuk mempertahankan kestabilan antara beberapa yang sudah diikutin sama kuliah itu menurutku udah cukup senang, udah sampai situ. Namun ada sih yang target aturannya tuh di Desember ini sudah jalan tapi beluman, itu exchange ke luar negeri. Nah, itu tuh aturan bisa daftar di bulan ini tapi belum kesampaian. Jadi itu target yang belum didapatkan. Lalu apa achievement ya? Iya, yang dibanggakan. Achievementnya kemarin itu baru menang lomba, tapi lombanya bukan di kategori ambis nih sebenarnya. Tapi lomba itu bikin lagu. Nah, itu kemarin cukup menang dan ya cukup happy sih untuk pencapaian itu. Keren. Ternyata lombanya nggak cuma akademis juga ya, benar-benar di luar akademis. Nah, aku mau nanya nih, kalian kan nggak cuma kuliah nih ya, kalian kan tadi bilang juga menyelaraskan nih kegiatan akademis dan juga non akademis. Kalian masih kayak sempat nongkrong gitu nggak sama teman-teman? Oke, Berapa aku dulu kali? ya. Iya. Ini dulu boleh. Nongkrong mungkin karena pandemi ya, teman-temannya juga belum begitu kenal dan jadinya ya udah jarang sih nongkrong gitu. Oke, kalau Lebih sering di kos. Kalau aku sendiri mah aku emang seneng nongkrong sih Kak. Jadi itu juga sih maksudnya orang itu memang mungkin secara luar ngelihatnya tuh aku ambis gitu. Tapi kalau misalnya udah kenal aku, enggak kok orangnya tuh nggak sesuai dengan brandingannya ya. Nah, teman-temanku ketawa nih di belakang. Ya, jadi emang kerjaanku tuh ya nongkrong sana sini gitu. Mungkin dari tongkrongan itu kita nemuin lah ide-ide gitu. Misalnya buat semangat lagi di kelas, buat semangat lagi buat nugas. Maksudnya tongkrongan itu adalah sebuah self motivation bagi aku untuk bagaimana tetap konsisten dan semangat itu sih. Jadi nongkrong itu ya kebutuhan pokok lah. Oke, ini kalian juga ternyata nongkrong tetap jalan lah ya, walaupun mungkin pandemi tetap ada dibatasin gitu, apalagi masih mahasiswa baru mungkin nggak terlalu kenal sama teman-temannya. Terus gimana cara bagi waktunya nih? 24 jam kurang nggak nih kira-kira? Dari area dulu mungkin? Oke. Aku sebenarnya tipikal orang yang satu hari itu jarang banget
melakukan perencanaan hari ini harus ngapain gitu. Ya, aku tuh lebih orang yang lebih kemudian gitu loh Kak. Misalnya, ya udah kalau ada mood, aku tuh bisa seproduktif itu gitu. Tapi kalau udah nggak ada mood, wah anteng banget aku tidurnya. Oke. Nah, tapi hal yang mungkin membuat aku bisa menyelesaikan semua tugas event itu, tugas kuliah ataupun misalnya ikut kompetisi itu, ya oke, misalnya kayak satu hari itu aku sibuk ataupun pengennya tuh leha-leha gitu. Tapi aku selalu nyempetin waktuku untuk bangun jam 3, jam 4 pagi itu untuk belajar review materi kuliah, atau enggak kalau misalnya iseng pengen nulis esai ya udah aku tulis gitu. Jadi waktu produktifku tuh biasanya kalau nggak malam ya udah pagi jam 3 sampai jam 7 sebelum teman-temanku datang gitu. Kalau mereka datang tuh udah nongkrong gitu. Wow. Jadi yang agak dikorbanin waktu tidur ya? Iya. Oke, kalau ini gimana? Kalau dari aku malah kebalikan sama Arya. Arya kan jarang yang ditulisin. Nah, aku tuh sebelum tidur tuh harus aku tulis biar besoknya tahu mau ngapain. Karena kalau misalkan nggak kayak gitu, nggak ditulisin apa aja yang mau dilakukan hari ini, itu tuh justru diri sendiri yang kayak bakal rebahan terus dan jadinya pusing kalau nggak ngapa-ngapain sehari tuh. Kayak udah biasa tertarget ya per hari. Bener-bener emang beda-beda ya. Oke, Makanya target. Keren banget. Sehari mau ngapain gitu. Keren banget. By the way nih buat Arya sama Windy nih, kan teman-teman nih banyak banget ngelakuin kegiatan di luar kampus nih, mau organisasi, lomba atau apapun. Nah, ada nggak sih benang merah manfaat nih dari kegiatan-kegiatan yang teman-teman udah ikutin gitu? Mungkin bisa mulai dari Kak Windy dulu. Oke, manfaat benang merahnya itu yang pertama relasi. Itu udah kerasa banget kalau relasi itu bisa ditemuin pas di organisasi dan juga kegiatan-kegiatan yang kita ikuti di luar kuliah. Lalu yang kedua, tahu cara membagi waktu, itu mulai belajarnya dari sini juga kan. Sama paling yang ketiga itu caranya kita untuk menyikapi suatu masalah. Itu kan biasanya masalah itu biasanya banyak kan di anak kuliah, tapi kalau kita ikut organisasi masalahnya tuh nggak hanya pada diri sendiri tapi udah bisa bersangkut sama orang lain kan. Jadi problem solvingnya cukup dilatih di kegiatan-kegiatan. Thank you. Kalau dari Kak Ali sendiri? Kalau dari aku sendiri sih konkret aja ya Kak ya. Maksudnya pertama tadi sama kayak dibilang Windy, relasi gitu. Contoh sederhananya kayak sekarang nih. Kalau saya nggak punya relasi di FISIP nggak mungkin saya ada di sini. Jadi memang organisasi ikut kompetisi itu relasi itu memang paling utama gitu. Terus kedua itu pasti cara kita memecahkan masalah lah. Beda lah pola pikir atau mindset bagaimana kita hanya diem atau sebagai mahasiswa yang pasif dan kita bandingin dengan mahasiswa yang aktif gitu. Pola pikirnya tuh pasti beda dalam melihat satu permasalahan, dalam memandang suatu persoalan gitu pasti beda. Terus yang ketiga itu mungkin adalah pengalaman sama prestasi yang mungkin itu tidak akan bisa kita capai ketika kita ya udah berdiam diri aja gitu. Jadi mungkin 3 hal itu sih kurang lebihnya sama lah kayak Windy. Wow, nice. Oke. Menarik. Nah, aku sekarang pengen tahu nih seputar tentang circle kalian, circle pertemanan nih. Kalian itu kan cukup banyak yang tahu kalau kalian tuh mahasiswa ambis. Tapi kan konotasi ambis seperti yang tadi udah sempet disinggung sama Arya. Kalau ambis tuh nggak selalu, bahkan sekarang konotasinya kayak ambis banget sih, ngejar apa sih kayak gitu. Benar. Nah, aku mau nanya, gimana circle pertemanan kalian tuh? Maksudnya kayak, oh ya emang kalian tuh alhamdulillahnya ketemu sama circle yang suportif kah dan lain sebagainya. Sekaligus gimana sih pola pikir kalian biar nggak menanggapi omongan orang yang nggak ikut ngebiayain kuliah kalian tapi ikut rempong gitu. Iya, betul. Ada aja ya. Boleh dari Windy dulu, circle dulu deh. Oke, circle. Sebenarnya kalau circle itu dari aku sendiri harus dicari. Jadi aku ada circle untuk kuliahan dan ada circle untuk organisasi dan ada circle yang aku ikutin. Tapi kenapa circle itu penting? Karena dari situ pusat semangat aku juga dari sana dan ngerasa ketika mereka mensupport kita juga lebih semangat. Lalu tadi pertanyaan yang kedua itu apa ya? Lupa. Pertanyaan yang kedua itu gimana cara kalian nggak dengerin omongan orang? Ya itu dia kembali tadi dari pertanyaan kakak, mereka nggak membayarkan kita, nggak bertanggung jawab atas kita yang bertanggung jawab sama diri sendiri. Jadi nggak usah dipikirin lah kalau apa yang mau orang lain katakan sama diri kita sendiri. Next langsung ke Arya nih gimana? Saya ya. Circle ya tadi ya, ngomongin circle sebenarnya kebetulan saya punya circle yang sangat suportif. Pertama di lingkungan kelas, di lingkungan kontrakan, saya kan kontrak ya Kak ya. Jadi teman-teman tuh ramai terus gitu. Kalau udahlah ngelihat saya depan laptop, pasti mereka tahulah harus berbuat apa gitu. Nah itu pertama. Terus yang kedua di circle organisasi. Wah, organisasi saya tuh adalah organisasi yang menurut saya sehat gitu. Saya hidup di organisasi yang sehat. Misalnya saya ikut Komahi, saya ikut BEM,
Komahi deh misalnya, saya satu PJ sama orang yang juga sibuk gitu. Tapi saya tuh selalu dimengerti ketika saya hilang tiba-tiba, oh berarti tahu nih, ini anak ini pasti lomba gitu. Oh tahu nih, ini anak ini pasti ada ikut kegiatan lain. Nah, terus yang kedua, begitu juga di BEM gitu. Di BEM tuh kan lumayan sibuk ya, apalagi saya ikutnya tuh yang memang BEM yang geraknya tuh buat kajian, yang memang itu cukup hektik lah gitu. Betul. Tapi ketika saya hilang, misalnya nggak ada kabar nih, lupa ngabarin gitu, pasti mereka itu selalu punya mindset, wah ini anak nih ngilangnya ini bukan ngilang karena apa gitu, tapi karena ada kegiatan lain atau karena ikut lomba atau kompetisi lain gitu. Jadi pertama dari circle, saya beruntung sekali saya hidup di circle yang positif, yang itu juga membuat saya sampai sekarang masih eksis gitu kan. Nah terus yang kedua, itu terkait tentang stigma ya, stigma ambis gitu. Betul. Sebenarnya memang ambis itu merupakan sesuatu hal yang terkonstruksi dari bagaimana orang melihat kita. Jadi Betul. itu kan out of the control kan. Itu di luar kontrol kita. Tapi satu hal yang selalu menjadi pedoman saya adalah oke, orang-orang boleh mengatakan saya ambis, tapi saya juga harus memiliki prinsip adalah oke, lo boleh ambis tapi lo jangan risih gitu. Dalam artian lo ambis, lo melakukan sesuatu ya udah untuk diri lo, just for myself gitu, bukan untuk orang lain. Dan ketika misalnya lo ngeganggu orang lain dengan keambisan lo, nah itu lo salah gitu. Jadi Betul. aku tetap punya prinsip, even itu out of the control, aku punya prinsip lo boleh ambis tapi jangan risih gitu. Iya Udah, itu aja. benar-benar. Yang penting kan kita nggak ngerugiin orang lain Iya, ya. Benar-benar. Oke. Tepuk tangan dulu buat korban jawaban. Seru banget. Nah, jadi emang harus balance ya antara Ya. kehidupan sosial dan juga akademik dan lain-lainnya, itu keren banget sih. Nah, tapi teman-teman pernah nggak sih dengar kayak stigma kalau misalnya ambis itu harus pinter gitu? Nah, aku pengen tahu nih, aku yakin lah ya teman-teman mungkin punya pemahaman yang lebih luas lagi tentang itu. Nah, tapi mungkin ada nggak sih pesan nih buat teman-teman di luar sana, buat folks yang di rumah yang pingin banget lebih produktif lagi dan juga mungkin lebih ya ada kegiatan lah ya di rumahnya gitu. Nah mungkin sebagai closing statement nih dari teman-teman kayak ada gitu. Mau dari Mbak dulu deh, Mbak Windy. Oke, dari aku apa ya? Ambis itu bukan gimana kita untuk mengimprove diri kita selalu, tapi ambis itu ya sebagai diri kita bermanfaat bagi orang lain sih. Waduh, mantap. Keren. Kalau dari Karin? Iya, tadi pertanyaannya ambis itu harus pinter nggak sih gitu kan? Iya. Menurutku sih ambis itu nggak perlu pinter ya. Even lo misalnya nggak terlalu pinter-pinter amat, asalkan lo punya kemampuan untuk melihat kesempatan ya, lo bisa manfaatkan itu. Betul. Karena saya yakin bahwa pinter, kalau lo misalnya mau berprestasi, lo misalnya mau ambis, lo nggak perlu pinter, cukup lo pinter ngelihat kesempatan. Ya, maksudnya pinter dalam bidang akademik ya kak ya, pinter dalam bidang knowledge gitu. Jadi cukup bisa ngelihat kesempatan, lo bisa jadi orang yang ambis juga. Betul. Nah terus kalau misalnya closing statement buat gimana teman-teman bisa keluar dari zona nyaman gitu. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kita harus tahu sih apa potensi kita. Kita harus tahu apa yang kita suka. Misalnya kayak aku sendiri, aku memiliki passion dalam bidang kepenulisan atau aku memiliki passion dalam bidang public speaking gitu. Nah, dengan aku tahu passionku apa, aku memberanikan diri nih untuk ikut kegiatan ini itu, untuk ikut kompetisi ini itu. Memang awalnya tuh sulit, tapi kalau misalnya kita udah terjun, udah basah gitu ya, udah basah banget, ya udah kita akan merasakan sensasi yang kalian nggak pernah rasakan ketika kalian nggak berani mencoba gitu. Betul banget. Berarti emang ya kata kuncinya itu yang pertama tahu potensi, Betul. tahu peluangnya gimana, dan juga berani buat Berani ngambil mencoba, kesempatan. itu Ada niat lah ya, yang penting. Kalau niat tuh insya Allah semua kayak bisa deh dilakuin. Iya. Iya. Betul banget. Nah, ya ampun. Wow. Tadi udah cukup menyentuh dan juga cukup memotivasi sekali ya buat teman-teman boxing sekalian. Nah, tapi yang paling pastinya kita belum berhenti di sini. Cerita-cerita mengenai mahasiswa yang katanya dicap ambis. Nah, tapi kayaknya nggak kayak nggak abdol gitu kalau nggak ada seru-seruannya gitu. Nggak ada seru-seruan, nggak ada games ya. Ada games dari tadi seru sih ya. Nggak ada Tapi games. tenang aja, kita udah siapin games khusus mahasiswa ambis gitu kan. Gamesnya Yes. beda dari Beda. games lain, Visip Talk yang lain nih. Betul. Tapi sabar, setelah yang satu ini aja. Jadi kita bakal main game setelah segmen ini berakhir. Oke teman-teman, siap ya, dipersiapkan ya. Makanya Fox jangan kemana-mana, tetap di Visip Talk. Ngobrol yuk. Yeay. Atau mau clue dulu atau nggak butuh clue nih? Boleh deh, Clue. Clue. Mundur maju. Betul. Mundur maju. Mana sih nih Visip?